Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu anggaran sebagai peralatan manajemen dan manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Di mana materi yang pertama adalah anggaran sebagai peralatan manajemen, akan membahas sub materinya. Yang pertama materi mengenai anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu, di mana anggaran ini dimaksud sebagai sebuah rencana yang mencakup berbagai kegiatan operasional, di mana kegiatan operasional yang dimaksud adalah ada kegiatan pemasaran, kegiatan produksi, kegiatan keuangan, dan kegiatan administrasi yang keempatnya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada yang ingin lebih menonjol. Kenapa? Karena kesemuanya, keempatnya ingin mencapai tujuan bersama. Tujuan bersamanya siapa? Tujuan bersama sebuah perusahaan, di mana biasanya tujuan ini adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal, gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mendengar anggaran itu seringkali merujuk tentang rencana biaya dan pendapatan yang akan diperoleh atau dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Tetapi ternyata tidak setiap rencana dapat disebut anggaran, karena misalnya rencana pemasaran di dalam membuat produk baru yang memang diinginkan pasar, mereka akan melakukan marketing mix, di mana di dalam marketing mix itu atau rencana yang akan mereka buat yang mencakup marketing mix itu kan belum tentu merupakan sebuah anggaran. Begitu ya, itu adalah anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Selanjutnya dalam materi yang pertama ini, intinya itu ada di gambar ini. Kenapa? Karena nanti slide selanjutnya akan membahas tentang gambar ini, walaupun tidak secara keseluruhan gitu ya, tetapi sebenarnya dalam materi pertama ini anggaran itu memiliki 3 sistem, yaitu inti sistem, subsistem penunjang, dan subsistem lingkungan, di mana di dalam inti sistem ini seringkali perusahaan harus menentukan tujuannya, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada kegiatan operasional yang harus direncanakan. Nah, yang direncanakan apa saja? Ada kegiatan pemasaran, kegiatan produksi, kegiatan keuangan, dan kegiatan administrasi, di mana mereka harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, inti sistem ini juga harus didukung dengan sistem yang kedua, atau sering kita sebut dengan subsistem penunjang, yang menunjang inti sistem gitu ya. Apa saja struktur organisasi? Struktur organisasi ini berisi tentang bagaimana perusahaan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional yang dimaksud di inti sistem. Misalnya bagian pemasaran, ya ada manajer pemasaran, ada supervisor pemasaran, dan begitu seterusnya sampai bagian administrasi, di mana mereka semuanya harus melakukan tertib administrasi, harus mampu menjalankan job desk-nya, gitu ya. Karena struktur organisasi itu biasanya kan digambarkan dengan gambar yang misalnya yang paling atas itu direktur, kemudian bawahnya manajer, dan seterusnya sampai yang paling bawah, di mana mereka tidak hanya tergambar di dalam sebuah struktur, tapi harus tertib administrasi gitu ya, menjalankan tugas dan wewenangnya. Seperti itu. Kemudian ada analisis data statistik internal. Analisis data statistik internal ini meliputi harga jual, biaya produksi, analisa break-even, dan sebagainya. Sedangkan data dan analisa akuntansi itu berisi tentang perekaman proses pelaksanaan anggaran sebagai pencerminan realisasinya. Dan yang terakhir adalah angka-angka standar. Angka-angka standar ini terdiri dari, kalau kita sering dengar itu SOP yang ada di perusahaan gitu ya. Misalnya ada standar upah kerjanya, standar jam mesinnya, standar pemakaian bahan baku, dan lain sebagainya. Di mana sebenarnya subsistem penunjang ini itu berasal dari internal perusahaan. Jadi data dan informasi dari internal perusahaan itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ya,
anggaran pendekatan sistem itu yang ketiga adalah subsistem lingkungan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan berarti beda dengan penunjang yang tadi internal, tetapi lingkungan ini bersifat eksternal di mana dia sulit dikendalikan. Kalau yang internal tadi masih bisa dikendalikan ya, karena bersumber atau dapat dicari di dalam perusahaan, maka dapat diperbaiki juga oleh perusahaan. Tetapi kalau yang lingkungan susah untuk dikendalikan karena sifatnya data dan informasinya berasal dari eksternal, yaitu ada data dan analisa ekonomi, data dan analisa industri, data dan analisa produk, serta struktur harga dan persaingan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih bedanya anggaran dan penganggaran. Kalau tadi di awal saya bilang bahwa anggaran itu merujuk pada rencana biaya dan pendapatan sebuah perusahaan, maka anggaran itu memiliki arti dia adalah hasil gitu ya, hasil akhir. Makanya tadi di awal dibilang bahwa tidak setiap rencana itu adalah sebuah anggaran, walaupun akhirnya nanti pasti dibutuhkan sebuah anggaran gitu ya. Misalnya tadi saya jelaskan bahwa bagian pemasaran akan melakukan strategi marketing mix. Nanti kan pasti ujung-ujungnya juga butuh yang namanya uang gitu ya, biaya gitu ya, dan pasti nanti akhirnya juga akan menghasilkan pendapatan. Tetapi yang membedakan adalah bukan bagian pemasaran yang mengerjakan kegiatan operasionalnya, tetapi bagian keuangan, misalnya seperti itu. Kemudian kalau penganggaran itu proses. Nah, ini yang saya bilang dari yang subsistem inti, dari pemasaran lanjut ke produksi, kemudian bagian keuangan dan bagian administrasi. Jadi ada sebuah sistem. Makanya sistem-sistem itu pun juga didukung oleh sistem penunjang dan sistem lingkungan yang sifatnya kalau lingkungan tidak dapat dikendalikan, kemudian kalau yang subsistem penunjang dapat dikendalikan. Sedangkan anggaran perusahaan itu sendiri harus bersifat realistis, harus berdasarkan data dan informasi baik masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Kemudian harus bersifat luas. Luas itu artinya fleksibel. Kalau memang harus dirubah ya harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Dirubah ini bukan berarti artinya kita memasukkan atau mencoba merubah data yang sebenarnya tidak ya, tetapi lebih mengikuti permintaan atau penawaran yang ada di pasar. Kemudian continue, anggaran perusahaan ini harus bersifat continue, itu artinya harus selalu dalam pengawasan, seperti itu. Kemudian anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Apa itu anggaran komprehensif dan anggaran parsial? Sebenarnya kalau boleh digambarkan atau boleh saya ceritakan, kalau saya umpamakan ya, anggaran komprehensif itu adalah sebuah hutan, di mana hutan tersebut berisi pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu tadi adalah anggaran parsial. Ada pohon A, ada pohon B, ada pohon C. Jadi, kalau anggaran komprehensif itu adalah menyusun anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh. Jadi, nyusun anggaran pemasaran, anggaran produksi, anggaran keuangan, personalia, dan administrasi. Kalau anggaran parsial hanya menyusun salah satunya saja, ada pemasaran sajakah atau produksi sajakah gitu. Itu bedanya anggaran komprehensif dengan anggaran parsial. Selanjutnya, anggaran dan fungsi manajer. Ada 5. Sebenarnya kelimanya hampir sama ketika kalian belajar tentang pemasaran ya. Pemasaran itu memiliki fungsinya ada POAC, sama sebenarnya ya. Nanti silahkan dibaca sendiri, fungsinya sama mulai planning hingga controlling. Kemudian yang dapat saya tekankan dalam slide ini adalah anggaran tadi. Yang pertama, tidak setiap rencana itu bisa disebut anggaran, tetapi akan selalu bermuara pada anggaran, memiliki fungsi sebagai berikut, ada 5, mulai dari planning sampai dengan sebagai alat untuk mengkontrol gitu ya. Kemudian ada anggaran fix dan anggaran kontinu. Anggaran kontinu lebih sering digunakan sebuah perusahaan karena dapat direvisi setiap kuartal atau setiap 6 bulan sekali. Fix berarti kan sudah nggak bisa dirubah ya. Jadi kalau perusahaan sekarang itu seringnya menyebutnya adalah anggaran kontinu, yaitu anggaran yang tadi punya sifat luas
kemudian punya sifat apa tadi selain luas ya, realistis gitu ya. Jadi kenapa dia luas tadi kan bisa diubah gitu ya, karena harus realistis, harus sesuai pasar, tidak hanya terpaku pada data masa lalu. Misalnya data masa lalu jumlah permintaannya hanya 100 unit, tetapi ternyata sekarang jumlah permintaannya lebih dari 100 unit, ya masa nggak mau luas mengubah anggarannya? Harusnya kan mau ya, atau bisa dirubah. Makanya anggaran kontinu ini lebih sering digunakan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan anggaran fix yang tidak dapat dirubah, tidak luas, tidak realistis, dan tidak kontinu gitu. Nah, biasanya dapat dirubah setiap kuartal atau triwulan atau 6 bulan sekali. Yang dirubah apa? Yang direvisi apa? Tentang pendapatan, biaya, dan beban. Selanjutnya tentang anggaran dalam dimensi waktu, terdiri dari 3, yaitu anggaran yang berdasarkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ketika sebuah perusahaan menggunakan anggaran yang berdasarkan data masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, mereka disebut perusahaan atau proyek efektif. Sedangkan perusahaan yang hanya menggunakan data masa depan, mereka disebut sebagai perusahaan atau proyek tentatif. Itu anggaran dalam dimensi waktu. Tentang pasar itu adalah tentang bagaimana data konsumen, potensi pasar, kebiasaan membeli dari konsumen, sifat persaingan yang dihadapi. Sedangkan untuk program distribusi itu adalah bagaimana perusahaan memilih dan melatih para salesman, memilih saluran distribusi, memilih media promosi, dan menentukan kebijaksanaan harga dan lain-lain. Kalau kebijaksanaan distribusi ini masuk ke bagian pemasaran. Tapi sebenarnya untuk produk, pasar, dan kebijaksanaan distribusi yang sudah saya jelaskan itu tadi sebenarnya masuk ke marketing mix. Bahkan untuk rencana produksi juga bisa jadi bagian pemasaran ya, yang lebih ini. Cuman memang ini berkaitan dengan lebih ke kalau rencana produksi ini yang selanjutnya ya. Saya rela tadi kalau untuk yang produk, pasar, kebijaksanaan distribusi ini masuk pada rencana pemasaran. Misalnya kalau kebijaksanaan produk, kebijaksanaan distribusi tadi ada saluran distribusi, itu kan kita menentukan place gitu ya, 4P sampai 7P. Saya yakin kalian ingat marketing mix itu ada 4P sampai 7P. Kebijaksanaan distribusi itu masuk di place. Kemudian untuk pasar itu biasanya masuk pada place juga bisa. Kemudian produk itu masuk di produk itu ya, kita berbicara tentang bagaimana bentuknya seperti itu. Kemudian kalau untuk rencana produksi ini berbicara tentang bahan mentah, bahan pembantu, buruh, lokasi pabrik, layout pabrik, kapasitas pabrik, proses produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, rencana peneliti dan pengembangan. Jadi kalau kita mempunyai sebuah produk, misalnya kita punya perusahaan gitu ya, kemudian memproduksi satu produk yang sudah sukses, bukan berarti ketika produk itu sudah sukses, ketika perusahaan itu mencapai keuntungannya maksimal kemudian berhenti. Tidak, harusnya perusahaan dapat mengembangkannya kembali, maka dia harus melakukan penelitian yang lebih lanjut. Kemudian yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam perencanaan adalah organisasi, di mana di dalam organisasi harus ada struktur organisasi yang jelas agar tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya juga jelas. Kemudian yang terakhir adalah finansial, yaitu berbicara tentang nih ya, semua rencana yang dijalankan mulai dari 1 sampai 6, produk sampai organisasi, walaupun rencananya sudah bagus, tetapi kalau tidak ada modal untuk membiayainya ya percuma kan gitu ya. Itu untuk finansial. Selain berbicara tentang modal, dia juga berbicara tentang return. Kemudian yang ketiga adalah tingkat perputarannya gitu ya. Return itu kan tingkat pengembalian yang dikehendaki ya. Jadi keuntungannya berapa, kemudian bagaimana uang tersebut dapat berputar, tidak hanya diam. Berputar dalam arti berarti perusahaan ini nggak rugi gitu ya, selalu ada kegiatan operasional untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum. Itu untuk materi yang pertama. Maka selanjutnya kita akan materi yang kedua tentang manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Ini sebenarnya slide-nya jumlahnya lebih sedikit, tetapi
cukup rumit untuk dimengerti ya. Tapi kalau sudah paham sih tidak, kalau yang di awal tadi sudah paham insya Allah tidak gitu ya. Saya ulang, manfaat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan itu memiliki beberapa tahap, yaitu jadi anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan yang bertahap. Yang pertama adalah anggaran sebagai alat penaksir, dan yang kedua adalah anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas, dan yang ketiga adalah anggaran sebagai alat penilai efisiensi, di mana untuk tahap pertama anggaran sebagai alat penaksir ini lebih ke sifatnya extra comptable gitu ya. Extra comptable ini artinya adalah anggarannya bersifat statis atau anggaran fix yang tidak dapat dirubah, kemudian tidak ada rekening selisih biaya. Dan yang ketiga, analisa penyimpangan biaya dilakukan di luar sistem akuntansi. Jadi ini perkembangan anggarannya masih belum disarankan ya, karena dia sifatnya belum bisa dirubah. Padahal kalau kita mau berkecimpung di dalam persaingan yang sehat atau persaingan yang sebenarnya, memiliki anggaran itu harus bersifat realistis, luas, dan kontinu. Tadi di depan saya jelaskan. Sedangkan untuk yang anggaran sebagai alat penaksir ini masih sifatnya extra comptable ya. Ya apa macamnya kayak extra comptable apa extra comptable ya. Ya itulah ya, pokoknya itu sifatnya masih tetap atau anggaran fix, masih statis, tidak dapat berubah. Kemudian yang kedua adalah anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas, di mana sifatnya sudah berkembang menjadi intra-comptable ya, tetapi tidak berarti bahwa sifat extra comptable-nya tadi hilang. Jadi pada tahap kedua ini memiliki dua sifat, yaitu extra comptable dan intra comptable. Kalau extra comptable itu sifatnya masih dalam batas perencanaan, belum dapat digunakan sebagai pengawasan. Sedangkan untuk intra comptable itu sudah sifatnya lebih fleksibel, lebih luas, lebih realistis, lebih kontinu. Jadi dia bisa digunakan sebagai pengawasan, bisa dirubah gitu datanya ya. Kalau tahap 1 datanya belum bisa dirubah. Tetapi kalau yang di tahap 2 datanya sudah bisa dirubah. Ya, itu untuk intra comptable, tetapi tidak menghilangkan sifat extra comptable-nya atau datanya masih tidak bisa dirubah tadi. Jadi sama-sama menonjol untuk sifat perencanaan dan pengawasannya. Saya ulang, untuk extra comptable itu sebenarnya memiliki arti bahwa anggaran berfungsi sebagai perencanaan saja. Sedangkan untuk intra comptable itu anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan. Berarti untuk tahap kedua ini saya tulis 2, itu artinya bahwa anggaran sebagai plafon itu berfungsi sebagai perencanaan dan pengawasan. Sedangkan pada tahap ketiga, anggaran sebagai alat penilai efisiensi itu bersifat intra-comptable, berarti hanya untuk pengawasan saja. Gitu ya. Saya ulang kembali ya. Di dalam tahap-tahap perkembangan anggaran itu ada 3 tahap. Yang pertama sebagai alat penaksir, kemudian yang kedua sebagai plafon, dan yang ketiga sebagai penilai efisiensi. Di mana pengertiannya pada saat hanya sebagai alat penaksir, dia bersifat extra comptable. Extra comptable itu belum bersifat realistis, belum bersifat luas, dan belum bersifat kontinu. Ingat tadi di depan saya jelaskan, realistis itu harus berdasarkan data-data masa sekarang, masa depan, atau bahkan masa lalu, jadi harus lengkap. Kemudian luas itu berarti harus bisa dirubah ya. Sedangkan kontinu itu bisa dilakukan pengawasan terus-menerus. Sedangkan extra comptable ini belum memiliki ketiga tersebut. Jadi belum bisa dirubah, belum dikatakan realistis, dan karena datanya belum bersumber dari masa sekarang, masa depan, dan masa lalu, belum lengkap, bisa jadi hanya berdasarkan masa lalu saja. Kemudian kontinu belum bisa dilakukan pengawasan. Itu pengertian tentang extra comptable. Sedangkan untuk yang kedua itu sebagai plafon sudah memiliki sifat ekstra dan intra. Kalau ekstra sudah saya jelaskan ya, sedangkan intra itu adalah sudah mulai realistis,
luas, dan kontinu. Maka di dalam tahapan yang kedua, anggaran sudah berfungsi sebagai perencanaan dan pengawasan. Ya, sama-sama menonjol. Kalau yang tahap 1 hanya sebagai fungsi perencanaan, sedangkan yang ketiga hanya sebagai fungsi pengawasan saja. Ingat bedanya ekstra dan intra ya. Kalau ekstra itu belum luas, belum realistis, belum kontinu. Kalau intra itu sudah luas, sudah realistis, sudah kontinu. Ya, luas itu berarti bisa dirubah sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian kalau realistis itu berdasarkan datanya lengkap. Kemudian kalau kontinu itu sudah bisa dilakukan pengawasan. Itu untuk tahap-tahap perkembangan anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan dan pengawasan. Ada 3 tahap. Selanjutnya ini sebenarnya penjelasan yang saya jelaskan tadi tentang apa itu sebenarnya intra dan apa tadi namanya, comptable ya, lupa saya ya, nanti boleh dibaca. Dan selanjutnya adalah pemilihan manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan. Jadi anggaran tadi ada 3, sebagai penaksir, plafon, dan sebagai alat efisiensi. Perusahaan yang bagaimana yang cocok dengan ketiga anggaran tadi, misalnya berdasarkan kondisi persaingan perusahaan. Kalau persaingan perusahaannya ketat, ya harusnya memakai yang fungsi atau tahapan yang ketiga tadi, yang sifatnya sudah intra, belum tidak hanya yang sifatnya ekstra saja gitu ya. Kemudian untuk sifat penjualan produk perusahaan berdasarkan, kalau produk perusahaan ini berdasarkan pesanan. Kalau yang berdasarkan sifat penjualan berdasarkan kondisi sifat penjualan produk perusahaan. Maklum kalau sudah mau akhir-akhir itu pengennya cepat selesai gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ulang ya, anggaran yang cocok berdasarkan kondisi sifat penjualan produk perusahaan itu sebenarnya ada 2, yang berdasarkan pesanan atau yang tidak berdasarkan pesanan. Kalau yang berdasarkan pesanan lebih baik menggunakan yang intra, sedangkan yang berdasarkan pasar lebih baik menggunakan yang ekstra. Kenapa? Kalau yang pesanan berarti kan sering berubah-ubah, ya sudah gunakan yang intra, yang realistis, luas, dan kontinu. Sedangkan kalau tidak berubah-ubah sesuai pesanan, itu gunakan anggaran ekstra yang nggak masalah, belum luas, belum kontinu, belum realistis, nggak masalah. Kemudian sifat proses produksinya. Proses produksi itu dibagi menjadi 2 sebenarnya, ada yang bersifat kontinu atau diproduksi secara bersama-sama, jumlahnya besar, misalnya kayak semen, tepung, gula, botol gitu ya, tidak diproduksi secara per unit, itu lebih baik menggunakan ekstra, nggak berubah-ubah, nggak masalah. Atau nggak luas, nggak kontinu, nggak realistis, nggak masalah. Kemudian sedangkan jika produksinya intermiten, yaitu produksi yang diproduksi secara unit per unit, misalnya mobil, motor gitu ya, itu kan unit per unit ya, misalnya harus bannya dulu, nggak bisa tiba-tiba pergi ke pabrik mobil jadi mobil gitu kan, nggak, harus sendiri-sendiri ada. Jadi intermiten itu adalah proses produksi per unit, jadi bannya dulu, kemudian pintunya dulu, baru dirakit gitu ya, itu intermiten, itu menggunakan intra-countable. Kemudian yang keempat, tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Semakin tinggi peluang berproduksi, maka semakin kecil kemungkinan mengubah anggaran. Berarti kalau produksinya besar, maka dia harus menggunakan extra-countable. Kalau kayak tadi yang diproduksi secara besar-besaran kayak semen, kemudian gula, tepung, dan lain sebagainya kan menggunakan ekstra gitu ya. Tetapi kalau sifatnya produksinya kecil atau diproduksi secara unit per unit, itu menggunakan intra. Ingat, kalau ekstra itu adalah yang belum luas, belum realistis, dan belum bersifat kontinu, sedangkan yang intra itu sudah luas, realistis, dan bersifat kontinu. Sedangkan ketiganya ini memiliki arti bahwa kontinu itu dilakukan pengawasan ya,
Kemudian luas itu berarti bisa berubah, datanya bisa dirubah setiap triwulan atau 6 bulan sekali. Kemudian realistis itu harus datanya lengkap, entah itu dari data masa lalu, sekarang, atau masa depan. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan dalam 2 materi dalam sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.